Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Sabtu 10 Juni 2023. Hari ini kita kembali datang kepada Tuhan, kita boleh bersyukur, kita merasakan kasih-Nya yang begitu besar, yang sungguh memberikan kita kebebasan, kemerdekaan, bahkan sukacita yang abadi. Nah, saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami. Hati kami rindu dan haus akan firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, dan kami sungguh-sungguh untuk dapat menghidupinya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami semua, dimanapun saat ini kami berada. Kami percaya setiap kami diberkati, kami dipulihkan, kami dibangkitkan. Firman-Mu membebaskan kami. Firman-Mu memberikan kami pemulihan, kesembuhan. Bahkan firman-Mu yang memberikan kami pengertian baru. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, dan Engkau yang berkata-kata bagi setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan yang berjudul Hati yang Berpikat. Kita boleh bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini di dalam Yeskiel 14 ayat 2 sampai dengan 5. Mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama. Hukuman terhadap penyembah berhala-berhala. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya, dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kali kita mendengar kata berhala, mungkin kita membayangkan sebuah patung yang disembah, sebuah jimat yang disimpan di balik pakaian, atau benda-benda antik yang mempunyai kekuatan tertentu. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa berhala adalah suatu kekejian di mata Tuhan. Oleh karena itu, kita sungguh percaya bahwa sebagian besar dari kita tidak menyimpan, apalagi menyembah kepada benda-benda seperti itu. Saudara-saudaraku, berdasarkan Alkitab yang baru saja kita baca di pasal 14, berhala bukan hanya sesuatu yang bersifat kasat mata, tetapi juga hal-hal yang tidak kelihatan. Dan di dalam firman Tuhan ini, orang-orang menjunjung berhala di dalam hatinya, sesuatu yang mengambil tempat selain Tuhan di hati kita, merupakan
berhala. Dan berhala-berhala yang ada di dalam hati tersebut merupakan batu sandungan yang membuat kita mudah terjerumus ke dalam berbagai dosa. Melalui pengalaman bangsa Israel mengajar kita untuk menjaga hati agar tidak tercemar ataupun terpikat oleh berhala yang melahirkan berbagai dosa dan pelanggaran terhadap kehidupan. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita untuk menjaga hati karena dari dalam hati timbul segala macam dosa. Dan di dalam Mazmur mengajar kita juga agar kita menyimpan firman Tuhan dan janji Allah di dalam hati sehingga terhindar dari dosa terhadap Allah. Saudara-saudaraku, apakah selama ini kita mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan? Ataukah kita mengisinya dengan kecongkakan, iri hati, dendam, kecemaran, bahkan kehidupan yang dipenuhi dengan dosa? Atau kita lebih banyak mengisinya dengan kebenaran dan kasih Allah, sehingga kehidupan kita memancarkan sinar kemuliaannya? Saudara-saudaraku, adakah sesuatu yang sedang memikat hati kita melebihi Tuhan Yesus? Apakah itu ambisi saat kita berkarir, keinginan untuk selalu dianggap penting, atau pengajaran atas harta benda, atau mungkin keterikatan kita kepada seseorang, atau juga apakah itu soal popularitas dan soal dari kehidupan asmara? Saudara-saudaraku, segala sesuatu harus diuji dan ditempatkan sesuai dengan porsinya. Jangan sampai kita menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan yang menghendaki kita untuk menjadi umat yang setia. Dan Ia mau agar kita menjadikan Allah menjadi Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudaraku, adalah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar dan kita mulai renungkan pada hari ini. Mari kita bersama lebih lagi untuk memperhatikan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya hanya Dialah satu-satunya Allah di dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan ampuni kami, Tuhan penuhkan kami, sehingga kami senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus. Setiap keinginan daging, setiap keterpikatan atas dunia, kami tanggalkan dalam nama Yesus. Kami mau sungguh-sungguh bertobat. Kami mau rindu akan Engkau. Kami mau sungguh-sungguh menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Dan kami tidak mau menggeser posisi Tuhan di dalam hati kami. Hanya Engkau Allah yang bertahta dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami masih menyimpan berhala di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya, aktivitas kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.